Eksplorasi pabrik benang, Bintang 5. Kisah pekerja yang menghilang. Aris tiba. Sinyal pertama. Aris tiba di Sidoarjo. Dia datang untuk pabrik benang tua. Pabrik benang, Bintang 5, sudah lama menjadi legenda urban. Cerita misteri selalu menarik penonton. Aris tidak mencari hantu. Aris mencari fakta. Pabrik itu berdiri kokoh. Bangunan beton tinggi menjulang. Ket temboknya sudah kusam. Lumut hijau menempel di banyak bagian. Aris memarkir mobilnya. Dia mengeluarkan kamera dan peralatan. Aris mengenakan jaket tebal. Udara di sekitar pabrik terasa dingin. Pagar besi tinggi mengelilingi area pabrik. Aris melihat pelang pabrik yang berkarat. Tulisannya sudah pudar. Pabrik benang, Bintang 5. Di bawahnya ada tulisan, ditutup permanen sejak 2005. Aris tahu pabrik ini tutup. Namun, dia mendapat informasi baru. Beberapa lampu di bagian belakang pabrik menyala setiap malam. Hal ini aneh. Pabrik tutup permanen seharusnya gelap total. Aris memutar mengelilingi pagar. Dia mencari celah masuk. Penjagaan terlihat longgar. Dia menemukan gerbang belakang sedikit terbuka. Gerbang itu berkarat. Engselnya mengeluarkan bunyi derit. Aris mengintip ke dalam. Area dalam sangat luas. Tumpukan gulungan benang lapuk terlihat di sana. Debu tebal menutupi lantai. Aris melangkah masuk. Dia harus cepat. Dia menyalakan kameranya. Aris mulai merekam. Aris berbicara langsung ke kamera. Dia menjelaskan lokasinya. Aris menunjukkan suasana sepi. Dia berjalan pelan. Aris melewati area gudang. Rak-rak besi besar berjejer. Rak itu seharusnya menyimpan benang. Sekarang rak itu kosong. Hanya sarang laba-laba yang memenuhi. Aris mencium bau apek. Bau minyak mesin juga masih tercium samar. Aris mendekati blok bangunan utama. Bangunan itu tampak lebih terawat. Di depannya ada pos keamanan kecil. Di dalam pos itu ada seseorang. Itu Bapak Derajat. Bapak Derajat adalah satpam pabrik. Wajahnya terlihat lelah. Matanya tajam. Aris menyimpan kameranya. Aris memutuskan untuk menyapa langsung. Dia ingin tahu siapa yang menyalakan lampu itu. Aris ingin tahu mengapa pabrik tutup. Selamat sore, Pak. Sapa Aris ramah. Bapak Derajat terkejut. Dia menoleh cepat. Tatapan mata Bapak Derajat penuh curiga. Bapak Derajat tidak menjawab. Dia hanya mengawasi Aris. Aris menjelaskan niatnya. Dia bilang dia mahasiswa. Dia sedang membuat tugas penelitian sejarah industri Sidoarjo. Ini alasan aman. Bapak Derajat diam sebentar. Pabrik ini tutup. Tidak ada yang boleh masuk. Katanya singkat. Suaranya serak. Aris mencoba membujuknya. Aris menawarkan rokok. Bapak Derajat menolak. Aris melihat ke belakang Bapak Derajat. Lampu neon di salah satu jendela lantai 2 menyala. Cahayanya redup. Siapa yang ada di dalam? Pak? Saya lihat ada lampu menyala. Tanya Aris. Bapak Derajat terlihat gugup. Dia menyeka keringat di dahinya. Itu lampu otomatis. Kadang konslet. Tidak ada orang di sini. Hanya saya. Jawab Bapak Derajat cepat. Aris tahu Bapak Derajat berbohong. Lampu itu stabil. Tidak seperti lampu konslet. Aris tidak memaksa. Dia mengalah. Aris pamit. Aris berjalan menjauh. Bapak Derajat terus memperhatikan. Aris bersembunyi di balik tumpukan kotak kayu. Dia melihat arlojinya. Hari mulai gelap. Aris menunggu Bapak Derajat lengah. Dia tahu Bapak Derajat akan makan malam atau salat. Setelah 1 jam, Bapak Derajat pergi. Dia mengunci posnya. Dia berjalan menuju musala kecil di luar pagar. Ini kesempatan Aris. Aris berlari ke pos. Pintu belakang pabrik adalah targetnya. Pintu itu terbuat dari baja.
Pintunya terlihat tua tetapi kuat. Aris mencoba mendorongnya. Pintunya terkunci. Aris mencari tempat lain. Dia melihat jendela kecil di samping pintu. Jendela itu berdebu. Kuncinya sudah rusak. Aris menggunakan obeng pipih. Dia membawa obeng ini untuk berjaga-jaga. Aris mencongkel kuncinya. Bunyi, klik, pelan terdengar. Aris membuka jendelanya perlahan. Jendela itu cukup sempit. Aris harus memiringkan badannya. Dia berhasil masuk. Aris sekarang berada di dalam pabrik. Bau kimia kuat langsung menyergap. Bau ini menusuk hidung. Bau ini bukan bau apek biasa. Bau ini bau pelarut kimia. Aris menyalakan senter. Dia menyalakan kameranya lagi. Dia berbisik. Aku sekarang di dalam. Bau ini aneh. Bukan bau benang. Aris merekam kondisi sekitarnya. Dia berada di area pengolahan benang. Mesin-mesin besar berjejer. Mesin-mesin itu ditutupi kain terpal kotor. Mesin-mesinnya tampak kuno. Aris berjalan melewati lorong mesin. Dia mendengar suara tetesan air. Suara itu berasal dari ujung lorong. Aris berjalan hati-hati. Dia sampai di sebuah ruangan kecil. Ruangan itu adalah gudang penyimpanan. Di sudut gudang, dia melihat tumpukan karung. Karung itu berlabel aneh. Bukan label benang. Label itu bertuliskan, limbah B3 cair. Jangan dibuka. Aris memotret labelnya. Karung ini berisi limbah berbahaya. Ini bertentangan dengan penutupan pabrik. Pabrik tutup permanen. Pabrik seharusnya bersih dari limbah. Aris melihat sekeliling lagi. Dia menemukan sebuah sampel. Sampel benang berwarna merah tua. Benang ini terasa kasar. Tidak seperti benang pabrikan biasa. Aris mengambil benang itu. Dia memasukkannya ke dalam kantong plastik kecil. Ini adalah petunjuk pertama. Tiba-tiba, Aris mendengar langkah kaki. Langkah itu berat. Langkah itu datang dari luar ruangan. Bapak Derajat kembali cepat. Aris mematikan senternya. Dia bersembunyi di balik tumpukan karung limbah. Pintu gudang terbuka. Cahaya senter Bapak Derajat menyinari ruangan. Bapak Derajat terlihat panik. Dia mencari-cari. Aris menahan napas. Bapak Derajat mengutuk pelan. Dia mengunci pintu gudang dari luar. Aris terperangkap. Dia tidak panik. Dia melihat sekeliling. Jendela kecil adalah satu-satunya jalan keluar. Jendela itu ada di posisi tinggi. Aris melihat ke atas. Dia harus memanjat. Aris mencari benda yang bisa dipanjat. Dia melihat rak besi tua. Rak itu reot. Aris mendorong rak itu pelan. Dia berhasil memanjat rak. Aris mencapai jendela. Dia mendorong jendela itu keluar. Aris keluar dari pabrik. Aris berhasil kabur. Dia membawa sampel benang merah. Dia juga membawa foto label limbah B3. Ini adalah awal dari misteri. Aris tahu misteri pabrik ini bukan hanya soal hantu. Benang merah dan kontak misterius. Aris sudah aman. Dia kembali ke kamar hotel sederhana. Dia segera membongkar peralatannya. Dia harus menganalisis semua temuan. Aris mengeluarkan benang merah tua. Dia meletakkan benang itu di bawah mikroskop digital. Benang itu bukan benang biasa. Seratnya sangat padat. Warnanya merah pekat. Aris mengambil sampel benang. Dia memasukkannya ke dalam larutan uji. Larutan uji itu mendeteksi zat-zat kimia berat. Reaksi larutan sangat cepat. Larutan berubah warna. Itu menandakan kandungan bahan kimia tinggi. Bahan kimia itu adalah pelarut sintetik. Pelarut ini digunakan untuk membuat polimer khusus. Polimer ini tahan panas ekstrim. Aris membandingkan temuan itu. Dia melihat label karung limbah B3 yang dia foto. Karung itu berisi limbah pelarut fenol. Fenol adalah pelarut beracun. Ada korelasi jelas.
Pabrik itu memproduksi benang khusus. Prosesnya menghasilkan limbah fenol. Pabrik itu tidak membuang limbah secara resmi. Mereka menyimpannya ilegal. Aris mengumpulkan klip video. Dia menyunting teaser pendek. Teaser itu menunjukkan kondisi pabrik. Teaser itu menunjukkan tumpukan karung berlabel limbah B3. Teaser itu menunjukkan sampel benang merah. Aris mengunggahnya ke saluran YouTube-nya. Judulnya provokatif. Apa yang disembunyikan pabrik benang Sidoarjo? Reaksi publik instan. Ribuan komentar masuk cepat. Banyak yang mengira Aris mencari hantu. Beberapa orang Sidoarjo berkomentar. Mereka menceritakan rumor aneh. Rumor tentang pekerja yang menghilang. Rumor tentang bau busuk di sungai dekat pabrik. Malam itu, ponsel Aris berdering. Ada notifikasi pesan masuk. Pesan itu dari akun anonim. Nama pengirimnya adalah Phoenix. Pesan itu dikirim melalui email terenkripsi. Pesan itu hanya terdiri dari 3 baris. Berhenti cari hantu. Cari tahu ruangan tukar di Blok C. Itu kunci. Itu tempat mereka membersihkan. Hubungi Maya. Dia tahu ceritanya. Aris membaca pesan itu berulang kali. Ini bukan dari troll. Informasi ini spesifik. Informasi ini tentang lokasi pabrik. Informasi ini tentang orang dalam. Maya. Nama itu adalah petunjuk kuat. Aris tahu dia harus mencari Maya. Aris segera melakukan pencarian. Dia mencari nama Maya. Dia mencari nama itu dalam daftar mantan karyawan pabrik, Bintang 5. Daftar itu sulit ditemukan. Aris menggunakan koneksi lamanya. Dia menghubungi seorang aktivis buruh di Surabaya. Aktivis itu punya akses ke data lama. Setelah beberapa jam, aktivis itu membalas. Dia mengirim file data. File itu berisi nama pekerja pabrik tahun 2000 hingga 2005. Aris menyaring daftar itu. Dia mencari nama Maya. Ada 3 nama Maya di daftar itu. Aris mempersempit pencariannya. Dia fokus pada Maya yang bekerja di bagian produksi. Bagian produksi menggunakan bahan kimia. Bagian produksi berada di Blok C. Hanya 1 nama yang cocok. Maya Wulandari. Alamatnya di dekat kawasan pabrik. Dia keluar dari pabrik pada tahun 2004. Tepat sebelum pabrik tutup. Aris memikirkan Bapak Derajat. Bapak Derajat adalah penjaga ketat. Bapak Derajat menutupi sesuatu. Kembali ke pabrik itu berbahaya. Aris butuh informasi pasti. Dia butuh Maya. Maya adalah kunci masuk. Aris menyiapkan perjalanannya. Dia tidak akan menggunakan mobil pribadinya. Itu terlalu mencolok. Aris menyewa sepeda motor kecil. Dia akan menyamar sebagai tukang antar paket. Ini penyamaran yang lebih aman. Aris melihat denah pabrik yang dia temukan online. Denah itu buram. Blok C berada di bagian belakang pabrik. Blok itu dekat dengan gudang limbah yang dia masuki. Ruangan tukar seharusnya adalah ruang ganti pakaian. Ruang ganti di pabrik besar seringkali terisolasi. Ini tempat ideal untuk aktivitas tersembunyi. Aris meninggalkan hotel. Dia mengenakan helm dan jaket biasa. Dia membawa kamera tersembunyi. Dia membawa perekam suara kecil. Dia menuju alamat Maya Wulandari. Aris harus membujuk Maya bicara. Maya mungkin takut. Dia harus membuatnya merasa aman. Perjalanan ke rumah Maya tidak jauh. Rumahnya kecil. Rumah itu berada di gang sempit. Rumahnya terlihat sederhana. Aris memarkir motornya. Dia melihat ke sekeliling. Lingkungan itu sepi. Aris mengetuk pintu rumah Maya. Jantungnya berdebar kencang. Ini langkah berbahaya. Langkah ini bisa memecahkan misteri. Seorang wanita paruh baya membuka pintu. Wajahnya terlihat letih. Matanya menunjukkan kecemasan tersembunyi. Permisi. Apa benar ini rumah Bu Maya Wulandari?
Tanya Aris sopan. Wanita itu menatap Aris curiga. Iya. Anda siapa? Tanyanya balik. Suaranya pelan. Saya Aris. Saya sedang melakukan penelitian. Saya ingin bicara sebentar tentang pabrik benang bintang 5. Jawab Aris. Wajah Maya langsung berubah. Dia terlihat sangat takut. Dia mencoba menutup pintu cepat. Aris menghalangi pintu pelan. Tunggu, Bu Maya. Saya tahu tentang fenol, kata Aris berbisik. Saya tahu tentang teaser yang viral. Maya membeku. Matanya membesar. Dia akhirnya membuka pintu sedikit. Dia mengundang Aris masuk. Aris tahu Maya akan bicara. Dia hanya perlu memulai dengan benar. Aris sekarang berada di dalam rumah mantan pekerja pabrik. Misteri pabrik benang itu akan segera terungkap. Ini bukan lagi soal benang. Ini soal nyawa. Maya bersuara. Aris duduk di ruang tamu sempit Maya. Udara terasa pengap. Maya menutup pintu rapat-rapat. Dia sangat gelisah. Aris tahu dia harus membangun kepercayaan cepat. Aris meletakkan tas kameranya di lantai. Dia tidak merekam. Ini adalah percakapan pribadi. Bu Maya. Saya tidak akan menyebarkan apapun tanpa izin Anda, kata Aris tenang. Saya datang bukan untuk mencari sensasi. Saya mencari kebenaran tentang pabrik itu. Tentang limbah dan benang merah ini. Aris mengeluarkan sampel benang merah. Dia meletakkannya di meja. Maya menatap benang itu lama. Wajahnya menunjukkan kesedihan mendalam. Benang neraka, bisiknya. Mereka menyebutnya begitu. Bukan karena angker, tapi karena membawa petaka. Maya akhirnya mulai bicara. Suaranya gemetar. Dia menjelaskan masa kerjanya. Maya bekerja di pabrik benang, Bintang 5, selama 5 tahun. Dia bekerja di Blok C, bagian pemrosesan akhir. Blok C adalah jantung pabrik. Di sana, mereka membuat benang pesanan khusus. Benang itu untuk pasar ekspor. Benang itu seharusnya tahan api, jelas Maya. Prosesnya rumit. Kami menggunakan cairan kimia yang sangat keras. Cairan itu berbau menyengat. Kami sering pusing dan mual. Maya menceritakan keluhan pekerja. Keluhan itu selalu diabaikan Tuan Hartono. Hartono adalah manajer paling berkuasa saat itu. Hartono selalu menekankan target. Keselamatan adalah nomor 2. Hartono menyuruh para pekerja menutupi gejala sakit. Hartono mengancam akan memecat mereka. Kami tahu ada yang tidak beres dengan limbahnya, kata Maya. Cairan sisa itu berwarna gelap. Cairan itu panas. Setiap shift malam, kami melihat truk tangki. Truk itu masuk diam-diam. Truk itu tidak memiliki logo resmi perusahaan pembuangan limbah. Maya menjelaskan tentang ruangan tukar. Ruangan tukar di Blok C bukan hanya tempat ganti baju. Ruangan itu memiliki pintu rahasia. Pintu itu menuju ke area pembuangan internal. Area itu seharusnya menjadi ruang boiler tua. Hartono mengubahnya. Hartono menjadikannya tempat penampungan limbah. Maya menceritakan kecelakaan paling mengerikan. Itu terjadi pada tahun 2004. 3 pekerja jatuh sakit parah tiba-tiba. Mereka pingsan saat bekerja di dekat tangki pelarut. Pelarut itu bocor kecil. Hartono melarang memanggil ambulans. Hartono takut kecelakaan itu bocor. Hartono datang sendiri, kata Maya. Air mata mulai menetes. Dia memaksa kami membersihkan. Dia membawa karung plastik tebal. Dia memanggil Bapak Derajat. Maya membenarkan kecurigaan Aris. Bapak Derajat bukan hanya satpam. Bapak Derajat adalah orang kepercayaan Hartono. Derajat bekerja untuk Hartono sejak lama. Derajat memiliki tugas kotor. Tugasnya menutupi masalah. Hartono menjanjikan uang besar pada Derajat. Maya tidak melihat langsung. Tapi dia mendengar suara-suara. Dia mendengar Derajat menyeret sesuatu.
Itu terjadi di dekat ruangan tukar. Derajat keluar dengan wajah pucat. Derajat tidak pernah bicara lagi. 3 pekerja itu dinyatakan menghilang. Hartono menyebarkan kabar mereka lari. Mereka dituduh mencuri. Itu sebabnya pabrik ditutup, kata Maya tegas. Bukan karena rugi, tapi karena Hartono takut diselidiki. Dia tutup pabrik untuk mengubur bukti. Maya mengeluarkan sebuah kunci tua. Kunci itu berukuran kecil. Kunci itu berkarat. Ini adalah kunci pintu belakang blok C, kata Maya. Hanya beberapa orang yang punya. Pintu itu jarang dipakai. Itu lebih aman dari pintu utama. Anda bisa masuk langsung ke area ruangan tukar. Maya memberikan kunci itu pada Aris. Dia meminta Aris berjanji. Aris harus membongkar kejahatan Hartono. Aris harus membersihkan nama pekerja yang hilang. Aris berjanji. Aris tahu dia sekarang memegang kunci fisik. Dia juga memegang kunci cerita sesungguhnya. Itu bukan lagi misteri hantu. Itu adalah misteri kejahatan industri. Sejarah hitam Tuan Hartono. Aris meninggalkan rumah Maya. Kunci kecil berkarat itu kini ada di sakunya. Kunci itu terasa berat. Kunci itu membawa beban kebenaran. Aris langsung kembali ke hotel. Dia harus bertindak cepat. Hartono adalah target berikutnya. Aris menyalakan laptopnya. Dia mulai mencari informasi tentang Tuan Hartono. Hartono adalah kunci masalah. Aris tidak mencari Hartono yang ramah. Aris mencari Hartono di masa lalu. Dia mencari riwayat bisnis Hartono. Dia mencari rekam jejak kriminalnya. Pencarian itu sulit. Hartono adalah orang kaya. Hartono ahli dalam menyembunyikan jejak. Aris menggunakan basis data investigasi lama. Dia mencari catatan perusahaan. Dia mencari kasus pengadilan sipil. Dia fokus pada Sidoarjo dan Surabaya. Aris menemukan beberapa artikel berita lama. Artikel-artikel itu dari tahun 90-an. Artikel itu memberitakan kasus pencemaran lingkungan. Kasus itu melibatkan sebuah pabrik tekstil. Pabrik itu terletak di luar Sidoarjo. Pabrik itu dimiliki perusahaan bernama PT Tirta Jaya. Pemiliknya tercatat Bambang Hartono. Nama lengkap Tuan Hartono. PT Tirta Jaya ditutup cepat. Penutupannya terjadi setelah ada laporan warga. Laporan itu tentang limbah cair. Limbah itu dibuang ke sungai. Hartono lolos dari hukuman berat. Dia hanya membayar denda kecil. Hartono menggunakan koneksi kuatnya. Dia menyuap pejabat. Kasus itu ditutup senyap. Pola ini sama dengan pabrik benang, Bintang 5. Aris juga menemukan gugatan perdata. Gugatan itu dari mantan rekan bisnis Hartono. Rekan bisnis itu menuduh Hartono melakukan penggelapan dana. Hartono selalu menang. Dia selalu menggunakan pengacara terbaik. Hartono adalah predator bisnis. Dia menyingkirkan siapapun yang menghalanginya. Aris menyimpulkan motivasi Hartono. Hartono terobsesi pada keuntungan maksimal. Dia tidak peduli dengan lingkungan. Dia tidak peduli dengan nyawa pekerja. Pabrik benang, Bintang 5, adalah proyek rahasia Hartono. Dia menggunakannya untuk memproduksi benang khusus. Benang itu mahal. Prosesnya menghasilkan limbah berbahaya. Aris melihat denah pabrik yang diberikan Maya. Dia mempelajari blok C. Blok C tampak seperti labirin. Ruangan tukar adalah ruangan kunci. Ruangan itu dekat dengan ruang kontrol limbah. Ruangan tukar ada di lantai dasar. Denah itu menunjukkan jalur pipa. Pipa itu aneh. Pipa itu terhubung dari ruangan tukar. Pipa itu menuju ke area belakang pabrik. Area belakang itu adalah area boiler. Ini sesuai dengan cerita Maya. Hartono menggunakan sistem pipa rahasia. Tujuannya membuang limbah cepat. Aris tahu dia harus masuk malam ini. Dia harus menemukan bukti fisik. Bukti itu ada di ruangan tukar.
Dia perlu memotret area pembuangan. Dia perlu bukti otentik. Dia perlu menunjukkan pipa rahasia. Aris mengirim pesan kepada Maya. Pesannya singkat. Dia berterima kasih. Dia meminta Maya bersiap. Maya harus siap jika Aris butuh bantuan darurat. Aris juga meminta Maya menyimpan data Hartono ini. Maya setuju. Hari mulai sore. Aris menyiapkan kamera malamnya. Dia menyiapkan senter. Dia menyiapkan obeng. Dia menyiapkan kunci yang diberikan Maya. Aris tidak boleh gagal. Kegagalan berarti kebenaran akan terkubur. Misteri pabrik benang Sidoarjo segera terungkap. Ini adalah kejahatan. Aris akan membuktikan itu. Malam di Blok C. Aris tiba di pabrik benang, Bintang 5, menjelang tengah malam. Langit gelap pekat. Bulan tertutup awan. Suasana sunyi mencekam. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Aris memarkir sepeda motornya jauh. Dia berjalan kaki menuju pagar belakang. Dia menyelinap di antara semak-semak. Aris mencapai Blok C. Blok itu adalah bangunan terpisah. Blok itu lebih modern daripada gudang depan. Di Blok C, lampu neon di lantai 2 tetap menyala. Lampu itu berkedip lemah. Lampu itu konstan. Bukan lampu konslet. Aris semakin yakin pabrik itu beroperasi. Dia menuju pintu belakang Blok C. Pintu itu kecil. Pintu itu terbuat dari baja tebal. Kunci yang diberikan Maya adalah penyelamatnya. Aris memasukkan kunci. Kunci itu seret. Aris memutarnya pelan. Terdengar bunyi. Klik. Tumpul. Aris membuka pintu. Dia masuk tanpa suara. Di dalam, udara sangat tebal. Udara terasa berat. Bau kimia kuat langsung menyergap. Bau itu adalah campuran fenol dan pelarut lain. Bau itu menusuk hidung. Aris segera mengenakan masker. Dia menyalakan senter kecil. Aris sekarang berada di lorong Blok C. Mesin-mesin besar berjejer rapi. Mesin itu ditutupi terpal kotor. Mesin-mesin itu tampak lebih terawat. Mesin itu terlihat siap digunakan. Lantai beton di bawah kakinya terasa berminyak. Aris mulai berjalan. Dia bergerak mengendap-endap. Dia menuju bagian tengah blok. Dia harus menemukan ruangan tukar. Tiba-tiba, Aris mendengar suara. Suara itu berasal dari lantai atas. Kratak, kratatak. Suara itu adalah bunyi mesin beroperasi. Itu adalah bunyi mekanis berat. Bunyi itu adalah bunyi rol baja berputar. Bunyi itu ritmis. Mesin itu bekerja. Pabrik itu benar-benar beroperasi diam-diam. Hartono memproduksi benang di malam hari. Dia menghindari pengawasan. Aris mematikan senternya. Dia bersembunyi di balik tumpukan palet kayu. Dia mengintip ke tangga. Dia melihat bayangan bergerak. Bayangan itu samar. Bukan bapak derajat. Bayangan itu lebih besar. Bayangan itu bergerak cepat. Aris menunggu bayangan itu hilang. Dia tidak bisa naik ke lantai 2. Itu terlalu berisiko. Aris fokus pada misinya. Misinya adalah ruangan tukar. Dia melanjutkan pencarian di lantai dasar. Dia melewati deretan tangki besar. Tangki-tangki itu kosong. Tangki itu berbau sisa bahan kimia. Akhirnya, Aris menemukan ruangan tukar. Ruangan itu berada di sudut terpencil. Ruangan itu ditandai plang besi kecil. Plang itu berkarat. Aris masuk ke ruangan tukar. Ruangan itu kecil. Di dalamnya ada beberapa loker tua. Loker itu dari logam reot. Ruangan itu adalah tempat pekerja berganti pakaian. Ruangan itu terasa dingin. Aris menyalakan senter. Dia melihat ke dinding. Dia mencari pintu rahasia. Maya mengatakan ada pintu rahasia. Aris mengetuk-ngetuk dinding. Sebagian dinding berbunyi padat. Sebagian dinding berbunyi lebih hollow. Aris menemukan keanehan. Ada loker yang menempel ke dinding. Loker itu tidak bisa digeser.
Aris mendorong loker itu kuat. Loker itu bergerak sedikit. Dinding di belakang loker itu adalah pintu geser. Pintu itu terbuat dari kayu tebal. Pintu itu dicat sama seperti dinding. Pintu itu tersembunyi sempurna. Aris mencoba menarik pintu itu. Pintu itu terkunci. Aris menggunakan obeng pipih. Dia berusaha mencongkel kunci. Kuncinya sudah usang. Bunyi gesekan keras terdengar. Tiba-tiba, suara mesin di atas berhenti. Pabrik sunyi total. Aris membeku. Dia mendengar langkah kaki mendekat. Langkah kaki itu ada di lorong blok C, langkahnya berat. Langkah itu perlahan. Itu pasti Bapak Derajat. Derajat mungkin sedang berpatroli. Aris panik. Dia tidak bisa keluar. Dia tidak bisa lari. Ruangan tukar adalah jebakan. Aris menarik loker itu ke posisi semula. Dia bersembunyi di antara sisa loker lain. Dia menahan napas. Langkah kaki itu berhenti di depan pintu ruangan tukar. Pintu terbuka sedikit. Sinar senter Bapak Derajat menyapu ruangan. Senter itu menyinari loker-loker. Senter itu tidak sampai ke sudut tempat Aris bersembunyi. Bapak Derajat terlihat ragu. Dia menutup pintu lagi. Langkah kakinya menjauh perlahan. Aris menghela napas lega. Dia harus cepat. Dia tidak punya banyak waktu. Aris kembali ke pintu rahasia. Dia mencongkel kunci lagi. Kali ini dia lebih hati-hati. Akhirnya, pintu rahasia terbuka. Di belakang pintu ada kegelapan. Bau busuk menyeruak. Bau itu bukan bau kimia murni. Itu bau organik. Bau itu sangat memuakkan. Aris menyalakan senternya. Dia melangkah masuk. Dia sekarang berada di lorong sempit. Lorong itu berdebu. Lorong itu mengarah ke bawah. Aris melihatnya. Di sana ada meja logam kecil. Di atas meja ada sebuah buku. Sebuah buku harian tua. Ruangan tukar dan buku harian. Aris melangkah masuk ke lorong tersembunyi. Bau busuk itu menusuk hidungnya. Bau itu campuran bahan kimia dan tanah lembab. Lorong itu sempit. Dindingnya ditutupi jamur hitam. Aris yakin ini adalah jalur pembuangan internal. Dia mendekati meja logam kecil. Meja itu berkarat parah. Di atasnya, tergeletak sebuah buku catatan. Buku itu bersampul kulit hitam. Buku itu sudah lusuh. Kertasnya menguning. Buku itu tampak seperti buku log. Aris mengangkatnya hati-hati. Buku itu adalah buku harian Johnny. Johnny adalah seorang mandor lama. Johnny bekerja di Blok C sejak awal. Tulisannya tangan rapi. Tanggal-tanggalnya jelas. Catatan itu dari tahun 2003 hingga 2005. Ini adalah bukti sesungguhnya. Aris membalik halaman cepat. Dia membaca dengan senter. Dia membaca bagian-bagian penting. Catatan itu menjelaskan operasi pabrik malam hari. Operasi itu rahasia. Itu adalah perintah langsung dari Hartono. Johnny menulis tentang benang merah secara rinci. Benang itu adalah hasil uji coba. Uji coba itu gagal. Benang itu mengandung serat yang tidak stabil. Benang itu sangat beracun saat dipanaskan. Hartono tahu risiko ini. Hartono tetap memaksakan produksi. Johnny mencatat insiden kecelakaan. Tanggal 14 April 2004. 3 pekerja terkena uap dari tangki pelarut. Mereka adalah Rian, Bima, dan Ningsih. 3 pekerja itu pingsan cepat. Mereka tidak sadarkan diri. Johnny berusaha memanggil bantuan. Hartono muncul tiba-tiba. Hartono melarang keras panggilan darurat. 14 April 04. Hartono datang. Wajahnya dingin. Dia bilang ini bukan kecelakaan. Ini aib. Dia bawa Derajat. Derajat disuruh bawa karung. Karung tebal. 3 kawan kita. Tubuh mereka menghilang. Mereka bilang dibuang. Dibawa ke sumur lama. Hartono bayar Derajat.
Aris menggigil. Ini adalah pembunuhan berantai. Bukan hanya kelalaian. Hartono memerintahkan penyembunyian jasad. Bapak Derajat adalah pelaksana kotor. Kisah hantu di pabrik adalah rumor. Rumor itu diciptakan untuk menutupi kejahatan. Johnny juga mencatat lokasi pembuangan limbah B3. Lokasinya sesuai dengan yang dilihat Aris. Sumur tua di belakang Blok A. Sumur itu dulunya sumur air minum. Hartono mengubahnya. Hartono menjadikannya tempat pembuangan akhir. Johnny menulis rasa bersalahnya. Johnny adalah mandor. Dia tidak bisa menolak Hartono. Johnny hanya bisa mencatat kebenaran. Johnny berharap catatan ini ditemukan. Johnny tidak ingin rahasia ini mati. Catatan terakhir Johnny sangat menyedihkan. 20 Mei 05. Aku sakit parah. Batuk darah terus. Bau kimia ini membunuhku. Aku tinggalkan buku ini. Semoga kebenaran terungkap. Semoga Rian, Bima, Ningsih tenang. Semoga Hartono dihukum. Setelah tanggal itu, tidak ada catatan lagi. Pabrik ditutup tidak lama kemudian. Johnny mungkin meninggal. Hartono menutup pabrik. Hartono mengklaim pabrik bangkrut. Dia menutupi semua jejak. Aris tahu dia sudah menang. Buku harian ini adalah bukti emas. Buku ini mengaitkan Hartono, Derajat, limbah B3, dan 3 pekerja yang hilang. Aris memotret setiap halaman buku harian itu. Dia menggunakan kamera ponselnya. Dia memastikan semua detail tertangkap. Aris mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini suara itu lebih dekat. Suara itu bukan langkah Derajat. Suara itu lebih ringan. Suara itu datang dari lorong utama ruangan tukar. Aris harus bergerak. Dia memasukkan buku harian Johnny ke dalam tasnya. Dia bergegas menuju pintu rahasia. Sebelum dia mencapai pintu rahasia terbuka. Cahaya senter menyorot wajah Aris. Orang yang muncul adalah Bapak Derajat. Wajahnya tidak lagi lelah. Wajahnya penuh amarah dan ketakutan. Derajat memegang kunci pipa. Dia tahu Aris sudah menemukan sesuatu. Konfrontasi dengan Bapak Derajat. Cahaya senter Bapak Derajat menyorot langsung ke mata Aris. Aris menyipitkan mata. Wajah Derajat terlihat mengerikan. Derajat menutup pintu rahasia di belakangnya. Derajat menjebak Aris di lorong sempit. Kau mencuri, teriak Derajat. Suaranya serak. Suaranya dipenuhi kemarahan. Derajat mengacungkan kunci pipa tua. Pipa itu berkarat. Aris tetap tenang. Dia tahu dia harus bicara. Dia tidak bisa melarikan diri. Aris mengangkat tasnya sedikit. Tas itu berisi buku harian Johnny. Saya tahu, Pak Derajat, kata Aris pelan. Saya tahu tentang Johnny. Saya tahu tentang 3 pekerja itu. Mendengar nama-nama itu, Derajat terkejut. Tubuhnya menegang. Kunci pipa di tangannya bergetar. Ketakutan mengalahkan amarahnya. Apa yang kau tahu? Desis Derajat. Saya tahu Anda hanya disuruh, jawab Aris. Saya tahu Hartono mengancam Anda. Hartono memaksa Anda membuang jasad Rian, Bima, dan Ningsih. Hartono membuat Anda menutupinya dengan uang. Aris mengeluarkan buku harian Johnny. Dia membukanya cepat. Dia menunjukkan catatan tanggal 14 April 2004. Johnny menulis semuanya. Dia menulis Anda yang membawa karung. Dia menulis Anda membuang jasad mereka ke sumur tua. Derajat ambruk. Dia menjatuhkan kunci pipa. Suara denting keras bergema di lorong. Derajat menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia mulai menangis. Tangisannya pilu. Tangisan penyesalan bertahun-tahun. Ya, saya yang melakukannya. Akunya. Suaranya parau. Hartono mengancam anak saya. Anak saya sakit. Dia butuh biaya operasi. Hartono janji uang besar. Hartono bilang saya bisa menyelamatkan keluarga saya.
Saya melakukan kesalahan besar. Derajat menceritakan detailnya. Hartono memerintahkannya saat subuh. Hartono memastikan pabrik kosong. Derajat menggunakan alat berat kecil. Dia menggali di sumur tua di belakang Blok A. Sumur itu sudah kering. Sumur itu dijadikan kuburan rahasia. Derajat juga mengonfirmasi limbah B3. Hartono membayar Derajat. Tugasnya memastikan dram-dram limbah tiba aman. Derajat harus memastikan dram-dram itu dibuang di sumur. Limbah itu dibuang di atas jasad 3 pekerja. Hartono ingin menutupi jejak ganda. Limbah itu akan menghancurkan bukti fisik. Saya tidak tahan lagi, kata Derajat. Selama 18 tahun, saya tidur di atas kuburan. Saya mendengar suara-suara. Suara itu bukan hantu. Itu suara hati nurani saya. Aris mengambil kunci pipa Derajat. Dia memastikan situasi aman. Aris menyalakan kamera. Dia mengarahkan kamera ke Derajat. Pak Derajat, Anda harus bersaksi, pinta Aris. Anda harus membantu saya mengungkap ini. Ini satu-satunya cara Anda menebus dosa. Derajat mengangguk lemah. Dia bersedia. Dia menunjukkan peta sederhana. Peta itu ada di kantongnya. Peta itu adalah denah pabrik, bintang 5. Di peta itu, ada tanda silang merah besar. Tanda itu berada di belakang Blok A. Tanda itu bertuliskan, sumur kering. Di sana. Limbah ada di sana, kata Derajat. Jasad mereka juga ada di sana. Hartono tidak boleh lolos. Aris memotret peta itu. Dia sudah punya bukti otentik. Dia punya buku harian. Dia punya pengakuan. Dia punya lokasi. Aris harus segera keluar. Dia harus memastikan bukti ini aman. Hartono akan datang cepat. Bukti akhir dan pelarian. Aris tidak menyia-nyiakan waktu. Dia meninggalkan Derajat di ruangan tukar. Derajat duduk lemas. Derajat terlihat sudah menyerah. Aris berlari cepat menuju Blok A. Dia menggunakan rute tercepat. Rute itu ditunjukkan Derajat di peta. Blok A adalah bagian tertua pabrik. Blok itu berada di sisi paling belakang. Blok itu adalah area boiler dan penyimpanan air. Area ini gelap gulita. Aris harus mengandalkan senter. Dia sampai di halaman belakang Blok A. Di sana ada rumput liar tinggi. Ada bangunan kecil setengah roboh. Di tengahnya, ada lingkaran beton tua. Itu adalah penutup sumur. Sumur itu sudah lama tidak digunakan. Itu adalah sumur kering yang dimaksud Derajat. Aris mendekati sumur. Bau busuk yang kuat langsung menerpa. Bau itu sangat menusuk. Bau itu perpaduan zat kimia dan pembusukan. Aris menyalakan kamera. Dia mulai merekam. Dia menyorotkan senter ke dalam sumur. Penutup sumur itu terbuka sedikit. Aris melihat ke bawah. Sumur itu tidak terlalu dalam. Di dasarnya, terlihat tumpukan drum. Drum-drum itu berwarna biru. Beberapa drum terlihat sudah berkarat parah. Cairan hitam kental merembes keluar. Cairan itu membasahi tanah di dasar sumur. Drum-drum itu berlabel. Aris memperbesar rekaman kameranya. Labelnya jelas. Limbah B3 cair. Ini adalah bukti visual terakhir. Hartono menumpuk racun di sini. Hartono menutupi kejahatan terbesarnya. Aris memotret label limbah itu berkali-kali. Dia merekam semua sudut sumur. Dia merekam cairan merembes. Aris sudah mengumpulkan semua yang dia butuhkan. Dia memiliki sampel benang. Dia memiliki buku harian Joni. Dia memiliki pengakuan Derajat. Dia memiliki bukti visual limbah B3 dan lokasi kuburan rahasia. Aris mematikan kamera. Dia harus pergi sekarang. Bukti harus segera dipublikasikan. Aris kembali ke ruangan tukar. Derajat masih di sana. Derajat menatap kosong. Aris mendekati Derajat. Pak Derajat, Anda aman sekarang.
Jangan bergerak. Saya akan menghubungi seseorang, kata Aris. Aris menghubungi Maya. Dia menggunakan panggilan suara terenkripsi. Pesannya singkat dan penting. Bukti sudah lengkap. Hubungi polisi. Beritahu mereka tentang sumur di belakang Blok A. Jangan sebut namaku dulu. Maya terkejut. Namun, dia mengerti. Maya berjanji akan menghubungi pihak berwenang segera. Aris bergerak menuju pintu keluar. Dia harus melarikan diri sebelum Hartono menyadari. Dia berlari melewati lorong Blok C. Dia membuka pintu belakang. Dia keluar ke kegelapan. Tiba-tiba, lampu pabrik menyala semua. Lampu halogen besar menyorot area pabrik. Area itu terang benderang. Alarm pabrik berbunyi keras. Bunyinya memekakkan telinga. Aris melihat ke depan. Di gerbang utama, ada sebuah mobil mewah hitam. Seseorang keluar dari mobil itu. Itu Tuan Hartono. Hartono memegang ponsel di tangannya. Dia terlihat marah besar. Hartono sudah menerima kabar. Mungkin derajat terpeleset bicara. Hartono melihat Aris. Hartono berteriak. Kau tidak akan pergi kemana-mana, Aris. Suaranya menggema di halaman pabrik. Aris tidak berhenti. Dia berlari ke arah berlawanan. Dia menuju pagar yang dekat area sawah. Dia ingat rute darurat yang disebutkan derajat. Ada celah kecil di pagar. Celah itu tersembunyi. Celah itu ditutupi tanaman rambat. Hartono berlari mengejar. Langkahnya cepat. Hartono tidak mau Aris lolos. Aris lebih lincah. Aris mencapai celah pagar. Dia merobek tanaman rambat itu. Dia meluncur cepat keluar. Tubuhnya tergores kawat pagar. Dia berhasil keluar. Dia berada di area sawah gelap. Aris berlari menuju sepeda motornya. Sepeda motornya terparkir aman. Dia menoleh ke belakang. Hartono berhenti di pagar. Hartono mengutuk keras. Hartono tidak bisa mengejar. Aris menyalakan sepeda motornya. Dia tancap gas. Dia membawa lari semua bukti. Hartono melihat Aris menghilang. Hartono menjerit marah. Kejahatannya hampir terungkap. Publikasi dan konsekuensi. Narasi 9. Publikasi dan konsekuensi. Aris mengendarai motor cepat. Dia meninggalkan pabrik benang. Bintang 5, jauh di belakang. Suara sirine alarm masih terdengar samar. Aris fokus pada misinya. Dia harus melindungi bukti. Bukti ini lebih penting dari nyawanya. Dia tiba di base camp rahasianya. Itu adalah kamar kos tersembunyi. Kos itu jauh dari hotelnya. Aris segera menyalin semua data. Dia menyalin video pabrik, foto limbah B3, dan salinan buku harian Johnny. Dia mengunggahnya ke beberapa server aman. Dia memastikan Hartono tidak bisa menghapus jejaknya. Aris mulai menyunting video utamanya. Dia bekerja tanpa henti. Dia menggabungkan rekaman eksklusif. Dia menyertakan cuplikan pengakuan Bapak Derajat. Dia menyertakan foto limbah di sumur kering. Dia menyertakan kutipan dari buku harian Johnny. Aris menyajikan fakta dingin dan telanjang. Dia menghindari drama berlebihan. Dia menamai video itu. Terungkap. Pembunuhan dan limbah beracun di balik misteri pabrik benang Sidoarjo. Aris mengunggah video itu saat subuh. Itu adalah waktu terbaik. Video langsung menyebar cepat. Dalam beberapa jam, video itu viral. Jutaan penonton melihatnya. Publik bereaksi keras. Netizen menuntut tindakan cepat. Pada pagi hari, Maya sudah menghubungi pihak berwenang. Dia memberikan informasi spesifik. Dia menyebutkan lokasi sumur kering. Polisi, tim lingkungan hidup, dan media massa datang ke pabrik Bintang 5. Mereka membanjiri area pabrik. Polisi segera menyegel Blok A dan Blok C. Tim lingkungan mulai menggali. Mereka menemukan puluhan drum limbah B3.
Mereka juga menemukan sisa-sisa material organik. Semua bukti mengarah pada buku harian Joni. Tuan Hartono ditangkap di rumah mewahnya. Dia mencoba melarikan diri. Bukti-bukti yang dikumpulkan Aris dan polisi terlalu kuat. Hartono tidak bisa menyangkalnya. Kasus ini menjadi berita nasional. Bapak Derajat menyerahkan diri. Derajat memberikan kesaksian penuh. Dia menceritakan semua perintah Hartono. Derajat mengungkap ancaman dan tekanan yang dia alami. Karena kejujurannya dan peran besarnya dalam pengungkapan, Derajat mendapat keringanan hukuman. Derajat membantu proses penyelidikan. Maya juga bersaksi. Kesaksiannya menguatkan motif Hartono. Maya menceritakan sejarah penyakit pekerja. Dia menceritakan kecelakaan yang ditutup-tutupi. Misteri pabrik benang Sidoarjo terpecahkan. Cerita hantu lenyap. Yang tersisa adalah kejahatan lingkungan dan pembunuhan. Aris menutup videonya dengan pesan tegas. Misteri sejati bukan datang dari alam gaib. Misteri sejati datang dari keserakahan manusia. Pabrik benang, Bintang 5, disita negara. Area sumur kering dibersihkan total. Jasad 3 pekerja berhasil diidentifikasi. Keluarga mereka akhirnya mendapat keadilan. Aris mematikan kamera. Dia merasa lega. Tugasnya selesai. Dia berhasil membongkar rahasia kelam itu. Dia berhasil membawa keadilan. Aris sudah siap untuk investigasi berikutnya. Dia mencari kebenaran. Kebenaran terungkap. Pabrik benang Sidoarjo bukan dihuni hantu. Pabrik itu menyimpan kejahatan lingkungan dan pembunuhan yang diperintahkan Hartono. Bukti limbah B3 dan buku harian Joni membongkar segalanya. Hartono ditangkap. Derajat bersaksi. 3 pekerja yang hilang akhirnya mendapat keadilan. Aris membuktikan. Kejahatan manusia lebih menakutkan dari cerita seram.